all knowledge is connected to all other knowledge. The one is in making the connection by author Al-Brahidi. Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sehat teruntuk guru-guru hebat Indonesia. Saya Herudi Rahman, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Harawai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Inilah koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid atau pembelajaran berdiferensiasi. Mari kita cari tahu apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Maksudnya, seorang guru harus melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid karena murid itu unik dan berbeda-beda. Kita menyadari tentu bahwa murid kita di sekolah bukanlah berasal dari latar belakang yang sama. Mereka datang menghadirkan keberagaman yang unik dalam kelas pembelajaran. Saya yakin Anda juga sepakat bahwa murid dengan usia yang sama belum tentu memiliki hobi yang sama. Bahkan, murid dengan kondisi fisik yang kembar identik belum tentu memiliki gaya belajar yang sama. Sesuai kodratnya, setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Karakteristik, minat bakat, dan potensi yang berbeda pada peserta didik harus dikelola dengan baik untuk menjadi sebuah kompetensi yang baik. Lalu, bagaimana cara untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Dalam upaya memenuhi kebutuhan belajar murid di kelas, pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan guru sebagai berikut. 1. Guru harus memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. 2. Menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. 3. Lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. 4. Manajemen kelas yang efektif. Dan 5. Melakukan penilaian berkelanjutan. Terkait poin 1, memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, tentu tujuan pembelajaran harus dideskripsikan dengan jelas dengan kalimat lengkap dengan rumusan E, P, C, T. E, audience, artinya siapa yang menjadi sasaran dari pembelajaran kita. P, behavior, adalah perilaku apa yang kita harapkan dapat ditunjukkan. C, condition, merupakan kondisi di mana perilaku atau behavior tersebut ditunjukkan. D, degree, adalah kriteria atau tingkat penampilan seperti apa yang kita harapkan. Sebagai contoh, audience, murid. Behavior, diharapkan dapat memilih jenis-jenis sampah. Condition, melalui diskusi kelompok untuk melengkapi bagan yang tersedia. Dan D atau degree, minimal 4 jenis setiap komponen. Terkait poin 2, kebutuhan belajar murid yang perlu diidentifikasi oleh guru. Pertama adalah kesiapan belajar murid atau readiness, yaitu kemampuan murid untuk mempelajari suatu konten atau materi yang baru. Kedua, minat murid atau interest, ketertarikan murid dalam belajar yang akan memicu keingintahuan dan motivasi belajar sesuai minat dan bakat atau potensi yang mereka miliki. Yang ketiga, profil belajar murid atau learning profile, berupa karakteristik unik setiap individu yang mempengaruhi gaya dan kebiasaannya dalam belajar, berupa latar belakang keluarga, lingkungan, jenis kelamin, karakter, budaya, gaya belajar, kecerdasan, dan lain-lain. Berikut ini cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, yaitu dengan mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal murid, melakukan berbagai bentuk penilaian formatif dan diagnostik, berdiskusi dengan guru murid sebelumnya, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, membaca rapot murid dari kelas mereka sebelumnya.
Terkait poin 3, hal yang perlu dipertimbangkan yaitu lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Pertama, setiap orang dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut dengan baik. 2, setiap orang di dalam kelas tersebut saling menghargai. Ketiga, murid akan merasa aman dan nyaman. 4, ada harapan bagi pertumbuhan. 5, guru mengajar untuk mencapai kesuksesan murid. 6, ada keadilan dalam bentuk yang nyata. Dan 7, guru dan siswa berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Untuk poin 4, manajemen kelas yang efektif, strategi pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dengan 3 cara berikut ini. Pertama, diferensiasi konten, yaitu memberikan materi pembelajaran yang berbeda atau variatif sesuai kebutuhan belajar murid seperti teks, audio, video, gambar, presentasi, dan lain-lain. 2, diferensiasi proses, yaitu kegiatan pembelajaran secara mandiri atau kelompok, flipped classroom, atau pendekatan dengan metode yang menyediakan kegiatan berjenjang berupa pertanyaan pemandu atau tantangan. Dan ketiga, diferensiasi produk, keberagaman variasi serta diberikan kebebasan untuk memilih produk atau tagihan pembelajaran yang diminati sesuai kemampuan murid. Misalnya infografis, video, presentasi, teks tulisan atau lisan, vlog, laporan, dan lain sebagainya. Untuk poin 5, atau poin yang terakhir, dalam melakukan penilaian berkelanjutan, guru harus melakukan assessment for learning, yaitu penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran. Kedua, assessment of learning, penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran. Dan yang ketiga, assessment as learning, yaitu penilaian sebagai proses pembelajaran dan melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan penilaian. Selanjutnya, bagaimana Anda melihat kaitan antar materi dalam modul ini dengan modul lain, yaitu modul 1.1, Filosofis Pendidikan Ki Hajar Dewantara, modul 1.2, Nilai-nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3, Visi guru penggerak, dan modul 1.4, Budaya Positif. Kaitan antar materi modul 1.1 dengan 2.1 yaitu dengan meyakini bahwa setiap anak adalah unik, maka sebagai pendidik, tugas kita adalah melayani murid-murid dengan segala keberagaman tersebut, serta menyediakan lingkungan dan pengalaman belajar terbaik bagi mereka sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Salah satunya adalah dengan menyelenggarakan pembelajaran berdiferensiasi. Kaitan antar materi modul 1.2 dengan 2.1 yaitu merancang pembelajaran berdiferensiasi tidak lantas merancang 30 desain pembelajaran untuk 30 murid. Tetapi pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakal pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut demi pembelajaran yang berpihak pada murid yang berbekal dari nilai-nilai dan peran yang guru penggerak miliki. Modul 1.3 dan modul 2.1 memiliki keterkaitan antar materi bahwa pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak dan sekolah yang berpihak pada murid. Sedangkan modul 1.4 dengan modul 2.1 memiliki keterkaitan antar materi bahwa penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah dan di kelas akan membantu terwujudnya budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Suasana di sekolah dan kelas akan membantu murid untuk merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga murid merasa dirinya menjadi bagian dari sekolah dan kelasnya. Demikianlah keterkaitan antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.